Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Devi Amanda Putri dengan NIM 2021-20043, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus. Moto hidup saya adalah, jadikan hinaan mereka adalah motivasi buat kita. Hi everyone, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal masalah-masalah hukum dengan judul jurnal diskriminasi penegakan hukum dalam penanganan pencurian arus listrik di distrik Dile. Teman-temanku sekalian, di sini saya akan menjelaskan dengan 4 tahap, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga hasil penelitian dan pembahasan, yang keempat kesimpulan dan saran, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Prinsip hukum Timor Leste adalah negara tunduk kepada Undang-Undang Dasar dan hukum. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 2 ayat 2 Konstitusi Republik Demokratis Timor Leste. Prinsip kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demikian akan menciptakan komunikasi dan interaksi sosial antara berbagai elemen komunitas, sehingga dapat berlangsung dengan baik untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Hal ini berarti bahwa tatanan kehidupan dan komunikasi antar individu dalam suatu komunitas dituntut mengacu kepada aturan yang disepakati dan dipakai sebagai acuan atau referensi para pihak dalam melakukan hubungan sosial. Baiklah, selanjutnya adalah permasalahan yang bertentangan dengan ketentuan konstitusi adalah diskriminasi penanganan kasus pencurian arus listrik, terutama di distrik Dili, negara RDTL atau negara Republik Demokratik Timor Leste, yang terindikasi adanya perlakuan diskriminatif. Realitas yang demikian itu sesungguhnya bertentangan dengan Konstitusi Timor Leste, terutama pada pasal 16 ayat 1 dan ayat 2 yang secara tegas mengamanatkan tentang asas atau prinsip universalitas dan persamaan. Selanjutnya, hasil temuan Tim Gabungan Operasi Listrik Elektrikade de Timor Leste atau disingkat dengan EDTL atau PLN, Perusahaan Listrik Negara, menunjukkan bahwa banyak pelanggan yang melakukan pencurian arus listrik, termasuk juga pegawai pemerintahan dan pejabat negara, yang berada di distrik Dili. Perakuan 164 Nuno Saldanha da Silva Fatima, diskriminasi penegakan hukum yang diskriminatif menyebabkan adanya ketidakadilan bagi semua. Padahal kita tahu bahwa perlakuan yang adil adalah kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Perlakuan yang tidak sama sesungguhnya mengingkari asas persamaan di hadapan hukum. Selain mengingkari asas persamaan di depan hukum, perbuatan pencurian arus listrik juga melanggar ketentuan-ketentuan yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Timor Leste dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang penggunaan daya listrik. Masalah lain yang muncul dari uraian di atas adalah bahwa adanya perlakuan yang tidak sama atau diskriminatif dalam penanganan kasus pencurian arus listrik di distrik Dili yang dilakukan oleh masyarakat biasa, para pejabat yang memiliki ekonomi kekuasaan, dan kaum kapitalis yang memiliki kekuatan ekonomi. Selanjutnya, yang kedua yaitu rumusan masalah. Mengapa terjadinya diskriminasi dalam penanganan tindak pidana pencurian arus listrik di Timor Leste? Faktor-faktor non-hukum apa sajakah yang mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap penanganan tindak pidana pencurian arus listrik di distrik Dili Timor Leste? Baiklah, selanjutnya yang ketiga adalah hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, diskriminasi dalam penanganan tindak pidana pencurian arus listrik di Timor Leste. Dari hasil penelitian yang ditemukan bahwa
pemerintah sendiri sudah melakukan tindakan diskriminasi terhadap sesama masyarakat. Beberapa hasil penelitian tentang maraknya pencurian arus listrik yang terjadi di distrik Dili dari tahun 2015 menunjukkan bahwa pelanggan Elektrikade de Timor Leste atau EDTL yang melakukan pencurian sebanyak 1.230 dan tahun 2016 sebanyak 2.085. Dari jumlah keseluruhan pada 2 tahun terakhir ini mencapai 3.315 yang mendapatkan sanksi pemutusan aliran, menunjukkan bahwa kurangnya perhatian dari pihak pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan Telekomunikasi yang ada di bawah pengontrolan Elektrikade de Timor Leste atau EDTL, sehingga menyebabkan terjadinya kerugian negara yang sangat banyak. Selanjutnya, fakta menunjukkan bahwa sampai sekarang masih banyak para pelanggan yang tidak diperhatikan oleh pemerintah atau penggunaan aliran listrik mereka tidak di bawah pengontrolan Elektrikade de Timor Leste atau EDTL, sehingga mereka masih banyak dari beban dibandingkan dengan masyarakat yang sudah menjadi pelanggan tetap oleh EDTL. Selanjutnya, yang kedua adalah faktor-faktor non-hukum yang mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap penanganan tindak pidana pencurian arus listrik di distrik Dili, Timor Leste. Dengan perkembangan hukum yang dipengaruhi oleh kekuatan politik, menyebabkan pemerintahan yang sedang berkuasa akan menjadi represif dan tidak lagi memperhatikan kepentingan orang-orang di sekitarnya. Berkembangnya kekuasaan politik menyebabkan kekuasaan kehakiman menjadi kotor, karena adanya pemufakatan jahat yang dibuat berdasarkan kesepakatan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan-tujuan yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, masalah-masalah lain yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum adalah tindakan diskriminatif terhadap penanganan tindak pidana pencurian arus listrik secara ilegal, sehingga mendapatkan perlakuan dan sanksi yang berbeda. Bagi para pelanggan EDTL yang mempunyai status sosial tinggi di tengah-tengah masyarakat akan diperlakukan secara istimewa, sedangkan pelanggan EDTL yang mempunyai status sosial lebih rendah akan diperlakukan semestinya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk semua pelanggan. Baiklah, yang keempat adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan, negara menghindari perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara atau disebut dengan istilah diskriminasi, dengan menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi dalam suatu pemerintahan, sehingga kesejahteraan rakyat harus menjadi hukum tertinggi dalam suatu negara. Faktor yang menyebabkan sulitnya penegakan hukum di Timor Leste yaitu diantaranya berbagai undang-undang yang dibuat yang notabene-nya adalah representatif dari hukum hanya mengutamakan kepentingan penguasa. Para pemegang kekuasaan sering mengintervensi proses jalannya penegakan hukum yang sedang berjalan, sehingga para penegakan hukum sulit sekali untuk menegakkan hukum yang sesuai dengan koridor hukum yang ada. Selanjutnya yaitu saran. Dilakukan penegakan hukum yang adil dan bersifat ketat, sehingga tidak terjadi diskriminasi, karena penegakan hukum seolah hanya berpihak kepada pelanggan EDTL yang mempunyai status sosial yang lebih tinggi, tetapi tidak pada pelanggan EDTL yang mempunyai status sosial lebih rendah.